Bidayah qoblal bidayah, ibtida qoblal ibtida. Uhayyikum tahiyyatan islamiyah, tahiyyatan min indillah, tahiyyatan wa salamatan arabiyyatan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrun lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da amma ba'da. Suatu kata yang tidak dapat disanggah dan dibantah, tidak dapat pula ditolak dan dielakkan, bahwasanya yang namanya manusia haruslah pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Amat janggal dan celakalah manusia yang hanya pandai memakan dan menghabiskan nikmat Allah saja, sementara ia tidak pandai bersyukur kepadanya. Nah, orang seperti inilah yang disebut sebagai orang yang tidak tahu diri. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada proklamator umat, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berhasil mengangkat harkat derajat umat dari yang hina kepada yang mulia, di bawah panji-panji keislaman yang disinari oleh Al-Quran dan Sunnah. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan Arsya menyampaikan untayan pidato yang berjudul Mengelola Keuangan Secara Syariah dalam rangka menumbuhkan good money habit. Hadirin sebangsa dan setanah air, dunia semakin cantik dan molek, dihiasi dengan perkembangan sains dan teknologi yang semakin canggih dan menarik. Akan tetapi permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan, termasuk masalah kemiskinan, telah membuat otak kita ruwet, mumet dan jelimet. Nah, timbul pertanyaan, bukankah karena kemiskinan seseorang tidak dapat melanjutkan pendidikannya, maka ia menjadi bodoh? Bukankah karena kemiskinan seseorang dapat menjual akidahnya, maka ia menjadi kufur? Na'udzubillah. Oleh karena itu hadirin, mengelola keuangan secara syariah perlu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin sebangsa dan setanah air, Robert T. Kiyosaki di dalam bukunya Rich Dad Poor Dad mengatakan bahwa uang mungkin bukan hal terpenting bagi kehidupan, namun uang memengaruhi segala sesuatu yang penting bagi siapapun. Memang kita hidup di dunia ini bukan untuk uang, namun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan finansial yang baik dapat menghantarkan kebaikan, dan kemampuan finansial yang buruk dapat pula membawa keburukan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Anfal ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah merupakan pahala yang besar. Hadirin yang berbahagia, Imam Al-Ghazali di dalam bukunya Al-Mustashfa tentang maqasid syariah atau ekonomi syariah, Al-Ghazali menjelaskan bahwa
manusia akan sejahtera apabila kebutuhan hidupnya terpenuhi. Yang pertama, kebutuhan untuk menjaga agama. Yang kedua, kebutuhan untuk menjaga kehidupan. Dan yang ketiga, kebutuhan untuk menjaga harta. Oleh karena itu hadirin, dari ketika langkah untuk mencapai kesejahteraan menurut Al-Ghazali tersebut, kita diperintahkan untuk membersihkan harta kita dengan cara mengeluarkan zakat. Bagaimanapun, kekayaan yang baik adalah kekayaan yang membawa rahmat dan dapat digunakan dalam waktu yang lama. Hadirin sebangsa dan setanah air, untuk dapat menumbuhkan good money habit atau mengelola keuangan secara syariah, kita memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, biasakan mencatat penggunaan dana, baik untuk kebutuhan rutin, kebutuhan tidak terduga, maupun kebutuhan temporal. Yang kedua, biasakan mencatat pengeluaran setiap bulannya. Yang ketiga, biasakan hidup sesuai dengan kecukupan. Jangan sampai besar pasak daripada tiangnya. Yang keempat, hindari berbelanja hanya karena bujukan iklan. Dan yang kelima, kendalikan masalah utang. Jangan sampai utang menjadi solusi permasalahan. Jika kelima prinsip tersebut sudah kita laksanakan, maka kita berhasil dalam mewujudkan good money habit dan terhindar dari kemubaziran. Sebagaimana Allah katakan, Innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara setan. Indahnya malam karena ada bulan dan bintang. Indahnya lautan karena ada terumbu karang. Dan indahnya pertemuan namun sayang ada perpisahan. Arsya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.